Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Mr. Anhar di Sekretariat Anhar Foundation yang ada di Makassar. Kali ini saya mau berbagi sedikit tips dan trik bagaimana caranya memilih travel umroh atau haji yang aman dan amanah. Mengapa perlu seperti itu? Karena banyak sekarang travel yang bermunculan di sana sini, tetapi kita tidak tahu apakah mereka itu aman atau amanah, dan kita layak atau cocok untuk memilihnya sebagai biro perjalanan kita atau enggak. Nah, di kesempatan kali ini ada 13 tips dan trik yang akan saya bagikan kepada teman-teman bagaimana caranya melihat sebuah travel umroh atau haji itu aman dan amanah, bisa dipercaya untuk kita melaksanakan ibadah dengan tenang dan hati yang nyaman dan bahagia, insya Allah. Yang pertama adalah pastikan bahwa travel tersebut adalah provider dari visa. Apa yang dimaksud dengan provider visa? Yaitu travel yang memang mengeluarkan visa. Rata-rata ketika kita mendaftar di travel yang bukan provider, mungkin bahasa lainnya mereka adalah sekedar reseller yang numpang kepada provider, maka disinilah terkadang kita mendapati kasus di mana visa tidak keluar. Visa yang kita harapkan untuk gunakan umroh tidak keluar. Maka pastikan sekali lagi tempat kita mendaftarkan diri di travel itu adalah merupakan provider visa sebisa mungkin, supaya aman dari segi visa yang akan kita gunakan untuk perjalanan nantinya. Ya, jangan sekedar numpang tok saja, karena memang sekarang banyak sekali lagi tren. Jadi perusahaan-perusahaan travel yang sudah besar, yang sudah legal, sudah punya izin dan sebagainya, itu di bawah-bawahnya itu sudah banyak muncul travel-travel, ya bisa dikatakan yang numpang kepada travel yang besar tersebut. Jadi hati-hati dengan itu, pastikan dia provider. Yang kedua adalah pastikan dari segi legalitas. Legalitas yang saya maksud di sini adalah mereka terdaftar. Terdaftar di mana? Terdaftar di Kemenak, ya. Kalau mungkin levelnya kabupaten, ya terdaftar di dinas atau terdaftar di Depak, ya seperti itu. Jadi legalitasnya harus jelas. Pastikan travel umrah atau haji tersebut memiliki izin yang disebut dengan PPIU, ya, PPIU artinya izin untuk menyelenggarakan ibadah umroh, ya, penyelenggara ibadah umroh. Jadi pastikan itu terdaftar dengan resmi, terdaftar dengan legal di negara, karena banyak kasus-kasus yang terjadi dengan berhubungan dengan penipuan, membawa lari uang jamaah, tidak jadi berangkat, atau mungkin terbengkalai di bandara dan sebagainya, dideportasi ke negara asal. Itu karena kita ikut di travel yang tidak jelas legalitasnya. Nah, salah satu tips kepada teman-teman sekalian yang lagi menyaksikan video ini, bagaimana caranya menentukan atau mengetahui travel-travel yang sudah terdaftar di Kemenak, maka gampang sekali sebenarnya. Silakan download aplikasi Umroh Cerdas di Play Store. Umroh Cerdas, di situ nanti kita akan menemukan apa nama travel yang akan kita pakai, kemudian siapa ownernya, tahun berapa didirikan, bahkan apa akreditasinya dan di mana alamatnya. Ini kita akan membuat menjadi semakin aman dan nyaman untuk perjalanan kita. Yang ketiga adalah bangunan. Yang saya maksud di sini adalah kantor secara fisik. Betapa banyak travel haji dan umroh yang sekedar numpang di sebuah perusahaan atau di kantor orang lain, atau mungkin dia sewa ruko, ya, di mana mereka bisa saja lari kapanpun ketika dia sudah mendapatkan uang jemaah yang besar, akhirnya dia melarikan diri. Itu banyak sekali kasusnya. Di Makassar juga banyak terjadi seperti itu, karena mereka bukan memiliki bangunan pribadi, ya, bukan hak milik, tapi dia cuma menggunakan hak sewa. Ada juga yang biasa menggunakan rumah sendiri atau bahkan rumah kos-kosan atau rumah kontrakan untuk dijadikan kantor. Maka pastikan bangunan kantornya, fisiknya ini jelas, bukan sewa kalau bisa, ya. Tapi andainya pun sewa, itu pun di atas 5 tahun, sehingga jamaah ini merasa aman menitipkan uangnya kepada kita. Pastikan bangunannya jelas, ada kantor fisiknya, ya, jangan cuma sekedar kantor virtual. Kita harus bisa melihat kantor fisiknya, dan sebisa mungkin bangunannya bangunan hak milik pribadi, bukan sewa. Yang ketiga adalah pengelola. Nah, pastikan track record dari pengelolanya ini jelas. Kita tahu siapa yang punya ini, siapa ownernya, siapa pengelolanya, siapa orang yang berpengalaman di bidang itu, dan sebagainya. Kita harus pastikan semua ini jelas, semua ini bisa dipercaya. Karena jangan sampai kita menitipkan uang jemaah kepada
orang-orang atau pengelola yang tidak amanah. Maka perhatikan track recordnya. Sebisa mungkin yang punya track record sudah berpengalaman tahunan mengurus umroh atau haji ini, karena itu tidak mudah. Terlalu banyak hal yang harus dipikirkan ketika kita berkaitan dengan umroh atau haji. Pengalaman pribadi itu kepada saya dan istri ketika berangkat di bulan Oktober tahun ini, itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan umroh atau haji. Mulai dari ngurus-ngurus hotelnya, ngurus-ngurus mutawifnya, ngurus-ngurus izinnya ketika ada yang sakit atau mungkin ada yang meninggal dan sebagainya. Itu harus jelas semua. Pastikan itu aman, pastikan itu berpengalaman sebelum kita mendaftarkan umroh atau haji. Jangan terkecoh dengan harga murah. Sekali lagi, karena harga murah bisa saja itu tidak amanah. Bisa saja ya, saya mengatakan seperti itu. Itu kalimatnya adalah kalimat relatif. Kemudian yang kelima, tanyakan kepada travel Anda apakah menyelenggarakan manasik haji di asrama haji Sudiang. Kenapa asrama haji Sudiang? Karena asrama haji Sudiang itu merupakan tempat yang terpercaya orang menyelenggarakan ibadah haji. Nah, ketika misalnya ada travel umroh yang bisa menyelenggarakan manasik umroh di sana, berarti pasti insya Allah travelnya itu travel yang bisa dipercaya, yang amanah, karena hanya orang-orang tertentu, penyelenggara umroh tertentu atau haji tertentu yang bisa mendapatkan izin menyelenggarakan manasik di sana. Pertanyaannya, kenapa harus di Sudiang, Mister? Ya, alasannya adalah yang pertama, ketika kita manasik di sana 1 hari sebelum hari H, sebelum kita berangkat ke Tanah Suci, ke Madinah mungkin atau ke Jeddah mungkin, maka kita ada kesiapan secara fisik dan mental, ya. Jadi kita dapatkan kesiapan fisik, kesiapan mental, kita dipersiapkan sama ustadz-ustadznya, kita diajarkan bagaimana nanti rukun-rukunnya, bacaan-bacaannya, maka kita sudah fokus sebelum berangkat. Dikhawatirkan kalau nanti jamaah semuanya itu titik kumpulnya adalah di bandara, nah disitulah terkadang terjadi kerepotan, kesemrawutan, ada yang ketinggalan, mungkin ketinggalan berkas, ketinggalan pesawat dan sebagainya. Itu kalau kumpulnya semuanya di bandara. Ya, belum lagi kalau ada yang namanya pengantar jamaah, itu biasa 1 orang jamaah yang berangkat dari pengantarnya sampai 2 mobil, 3 mobil dan sebagainya. Jadi ketika kita manasik 1 hari di Sudiang sebelum pemberangkatan, maka itu kita siap secara fisik, secara mental, dan keluarga yang mengantarkan kita untuk berangkat umroh atau haji minimal cuma sampai di asrama haji saja, tidak sampai ke bandara yang nanti akan merepotkan kita ketika administrasi di bandara. Yang keenam adalah pastikan bahwa travel Anda itu punya shuttle bus yang akan mengantar kita ke bandara dari, misalnya dari tempat kita, dari hotel kita selama di tempat kita manasik ke bandara, atau mungkin dari bandara nanti ke hotel yang ada di Mekah atau Madinah. Tidak dibayar-bayar lagi. Jadi pastikan itu gratis dan itu merupakan fasilitas plus-plus dari travel umroh atau haji kita. Karena banyak yang ketemu nanti di bandara, atau mungkin nanti bahkan ada yang ketemu nanti di Jakarta ya. Jadi dia daftar di Makassar tapi nanti ketemunya di Jakarta. Kasihan ya, kasihan dia harus bayar lagi tiket pesawat, dia harus bayar lagi biaya hotel, makan dan sebagainya, dia harus bayar lagi biaya transportasi selama di sana. Kasihan, janganlah seperti itu, kasihan. Jangan daftarkan jemaah kita kalau tidak jelas tentang transportasinya. Kemudian yang ketujuh adalah handling koper. Nah ini masalah besar juga, karena kenapa? Terkadang ini karena masalah koper itu bisa menjadi repot, jadi semrawut, menjadi kacau sebuah perjalanan. Karena kenapa? Banyak travel itu yang tidak menghandle koper jamaahnya. Jadi itu kita pertama kali ketemu dengan pengelolanya, ya, mengurus travelnya itu adalah ketika kita mendaftar. Setelah itu kita dilepaskan begitu saja, terserah pergi kemana untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji itu ke Baitullah, terserah bagaimana caranya, kumpul di mana, nanti kita ketemu palingan pada saat ziarah mungkin dan sebagainya. Jadi koper dari jamaahnya ini tidak terurus dengan baik ya. Jadi pastikan itu dihandle dengan baik, kemudian diatur ketika disimpan dan sebagainya, tidak terjadi barang-barang yang pecah, hilang dan sebagainya. Pastikan travel Anda bertanggung jawab untuk handling koper. Banyak travel yang murah ya, itu tidak menghandle koper dari jamaahnya, kasihan ya, kasihan sekali. Padahal yang namanya koper jamaah itu penting, karena kenapa? Pertama, ketika dia berangkat itu perlengkapan ibadah umrah atau haji itu ada semua di situ. Dari ketika pulang, nah di situ paling banyak ya biasanya oleh-oleh yang akan kita berikan kepada keluarga, saudara-saudara, tetangga yang ada di tanah air. Maka pastikan handling kopernya jelas. Jangan sampai murah, tapi sekali lagi tidak aman, tidak amanah. Kemudian yang ke-8 adalah perlengkapan. Perlengkapan yang dimaksud di sini adalah perlengkapan untuk umroh. Misalnya kalau laki-laki ada namanya kain ihram, kalau perempuan misalnya ada alat sholat, makanan dan sebagainya. Kemudian ada nanti namanya buku doa-doa, mungkin ada syal dan sebagainya.
ada koper besar, koper kecil dan sebagainya. Maka pastikan ketika Anda mendaftarkan umroh atau haji, pastikan dia punya perlengkapan. Ya, banyak yang murah dan ternyata perlengkapannya tidak include alias exclude. Maka kita disuruh bayar lagi untuk bayar perlengkapan. Biasanya sekitar 1 juta, 1,5 sampai 2.500.000. Maka kasihan, janganlah menipu jamaah dengan cara seperti itu. Mending kita belak-belakan tentang harga, mungkin kelihatan kedengaran lebih tinggi daripada travel yang lain, tetapi ini sudah include semua. Perlengkapannya sudah ada, bukan baru dicari-cari dan sebagainya. Yang ke-9, fasilitas di Baitullah, bahkan sebelum ke Baitullah. Jadi pastikan ini juga jelas, hotel bintang berapa, di mana lokasinya, jauh atau dekatkah. Karena kenapa? Ada bintang 3 tetapi dekat dari Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ada juga yang bintang 4 tapi jauh. Karena sebenarnya tentang jauh dan dekat ini sebenarnya relatif, ya, relatif dari kitanya. Jadi sebisa mungkin, ya, kita harus tahu dulu apa nama hotel yang bakalan kita tempati ketika kita sudah tiba di Madinah atau di Mekah. Pastikan itu apa nama hotelnya, pastikan apa fasilitasnya. Maka biasanya kalau saya pribadi itu sama keluarga mau umroh, memilih hotel-hotel yang tidak terlalu jauh, nyaman untuk kita jalan kaki, tidak terlalu panas, tidak perlu naik bus, ya, biasa juga ada seperti itu, ya, harus naik bus dulu dari hotel ke masjid, dari masjid dia turun jalan kaki pergi masuk ke Masjidil Haram. Pastikan itu fasilitasnya lengkap. Dan biasanya saya memilih fasilitas hotel yang memasak makanan-makanan Indonesia, ya, tidak terlalu Arab-Araban dan tidak terlalu juga Eropa-Eropaan gitu, tidak terlalu ke barat-baratan. Karena kenapa? Terkadang lidah Indonesia itu tidak terlalu nyaman dengan itu, apalagi kalau kita bawa jemaah yang orang-orang tua, kesian, orang-orang yang sudah lanjut usia, yang tidak cocok dengan makanan-makanan kayak makan sosis, makan roti Arab, makan nasi kebuli, makan macam-macam lah. Intinya pastikan fasilitasnya itu seperti apa, dia di hotel bintang berapa, dekat atau jauhkah dari masjid, dan nyamankah kita berangkat ke masjid setiap kali kita mau beribadah. Yang ke-10, mutawif, yaitu orang yang akan membimbing kita selama perjalanan ibadah umrah atau haji. Pastikan satu mutawif, satu bus, ya, karena terkadang ada satu bus yang tidak ada mutawifnya, atau misalnya ada beberapa bus yang cuma satu mutawif, tapi busnya ada beberapa. Nah, ini yang repot juga. Jadi ketika ada pembimbingan seperti ini, jemaah kalau mau bertanya atau mungkin tentang rukun-rukun, tentang doa-doa, tentang sejarah-sejarah ketika ada di Madinah dan di Mekah, ini biasanya kalau mutawifnya tidak berpengalaman, tidak kompeten, ya biasanya kacau juga, ya, kacau juga. Kita mau nanya sama siapa? Atau misalnya ada jemaah yang tersesat, ada yang hilang dan sebagainya. Kalau tidak ada mutawif, repot juga jadinya. Maka pastikan ada mutawifnya, dan yang kedua, mutawifnya itu harus berpengalaman. Ya, bukan orang yang baru belajar di bidang umroh atau haji. Kasihan jemaah. Ya, terkadang juga ada mutawif yang tidak gratis. Jadi pembiayaan umrohnya murah, tapi ternyata mutawifnya tidak gratis. Artinya ketika kita tiba di sana disuruh bayar lagi, ya. Bayar biaya jasa untuk mutawif. Yang ke-11 adalah berapa kali kita umroh. Nah, ini mungkin pertanyaan akan sedikit membingungkan. Bukannya kalau kita berangkat umroh ya 1 kali, mister. Jadi begini, pengalaman pribadi, pengertian umroh di sini artinya berapa kali kita ambil mikot. Nah, ternyata ketika kita berangkat umroh 1 kali, itu kita bisa umroh berkali-kali. Nah, jadi yang dimaksud dengan umroh berkali-kali artinya umroh pertama biasanya untuk diri sendiri, ya, kita mengumrohkan diri sendiri. Umroh kedua biasanya juga masih untuk diri sendiri, karena mungkin kita merasa belum sempurna umroh pertama, mungkin karena kita baru tiba, masih capek dan sebagainya, tiba-tiba tawaf, sa'i dan sebagainya, jadi tidak khusyuk, jadi kita ambil umroh kedua, ya. Nah, umroh ketiga biasanya kita badalkan atau kita persembahkan kepada orang lain. Nah, pertanyaan berapa kali kita umroh? Nah, sebisa mungkin kalau teman-teman sekalian daftar di sebuah travel haji atau umroh, tanyakan berapa kali diambil mikot, berapa kali diambil niat untuk umroh, karena kita itu perjalanan ke sana itu biayanya lumayan tinggi, ya, tidak murah, tidak semua orang bisa menjangkaunya. Maka ketika kita mendapatkan kesempatan untuk umroh, sebisa mungkin kita bisa umroh berkali-kali. Biasanya ada travel yang murah, biasanya umrohnya cuma sekali, ambil mikotnya cuma sekali, paling banyak 2 kali. Maka pastikan itu bisa kita sampai 2 sampai 3 kali, bahkan sampai 4 kali kita ambil mikot. Kenapa? Supaya semakin banyak yang bisa kita umrohkan, semakin banyak pahala yang bisa kita terima, insyaallah. Kemudian yang ke-12 adalah
apakah travel ini menyediakan sarana atau fasilitas, yaitu berkunjung ke pencetakan Al-Quran. Nah, kenapa perlu kita berkunjung ke sana? Ya, karena di situ merupakan sebuah tempat bersejarah di mana Al-Quran itu dicetak, kemudian merupakan salah satu pencetakan Al-Quran terbesar di dunia, di mana hampir setiap jemaah umroh maupun haji bisa ke sana dan mendapatkan Al-Quran untuk satu orang satu Al-Quran cetakan Madinah, dan itu akan menjadi kenang-kenangan yang sangat berharga untuk keluarga di Indonesia, dan bisa kita juga gunakan untuk diri pribadi sendiri ya, kenang-kenangan ketika kita umroh. Pastikan apakah mereka ada fasilitas berkunjung ke percetakan Al-Quran gratis ya, gratis atau tidak. Kemudian yang terakhir, untuk menjaga keamanan ketika kita mendaftar sebuah travel haji atau umroh, selain mengecek apakah dia provider, apakah dia legal, cek juga apakah mereka terdaftar di asosiasi. Jadi umroh dan haji itu, penyelenggara umroh dan haji itu punya asosiasi ya. Ada mungkin yang namanya Ampuri, ada yang namanya Ampuh, ada yang namanya Kesturi dan sebagainya. Itu adalah asosiasi yang melindungi sebuah travel. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi dengan travelnya, maka asosiasi bisa membantu permasalahan-permasalahan yang terjadi. Contoh misalnya gagal berangkat atau tidak keluar visanya, atau mungkin misalnya ada masalah-masalah tentang penambahan biaya, kenaikan harga dolar. Nah, ini dengan dia bergabung di asosiasi, maka setidaknya ada pengamannya, ada tempat mereka bisa sharing, ada yang bisa bantu kalau mereka dalam keadaan dapat kendala dan sebagainya. Nah, pastikan mereka terdaftar di asosiasi yang resmi ya, yang resmi oleh Kemenak, bukan yang lepas begitu saja yang tidak legal. Jadi semoga tips dan trik berikut ini bisa membantu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menjalankan umroh dengan nyaman, dengan tenang, dengan amanah, dan semoga umroh dan haji Bapak Ibu sekalian itu bisa mabrur, mubarak kepada Bapak Ibu sekalian, dan kembali ke tanah suci, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.